Pernah nggak sih kalian bertanya tentang harga barang bisa naik terus? Atau kenapa Bank Indonesia tiba-tiba menaikkan suku bunga? Berat nggak berat lah, terpaksa ya dibeli, ya butuh namanya. Gimana ya, diirit-irit juga nggak bisa, orang udah kebutuhan. Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin ke level 6,25%. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kebijakan moneter bekerja dan seberapa efektif kebijakan tersebut mengendalikan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ekonomi moneter. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu kebijakan moneter, bagaimana cara kerjanya, dan apakah kebijakan moneter Bank Indonesia itu benar-benar efektif. Yang pertama, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu sederhananya adalah cara bank sentral mengatur peredaran uang di masyarakat. Di Indonesia, yang bertugas menjalankan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Caranya bagaimana? Mulai dari menaikkan atau menurunkan suku bunga, mengatur cadangan wajib bank, hingga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Uang rupiah menjadi alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi terjalin pada setiap transaksi menggunakan rupiah di seluruh pelosok negeri. Selembar rupiah tercipta melalui serangkaian proses pengelolaan. Dimulai dari perencanaan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah menghitung kebutuhan jumlah uang rupiah yang harus dicetak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya yaitu menjaga inflasi tetap terkendali supaya daya beli masyarakat tidak jatuh. Karena kenapa inflasi itu penting? Inflasi sebenarnya wajar, tapi kalau inflasi terlalu tinggi, dampaknya bisa serius. Dampaknya yaitu harga naik, daya beli turun, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Karena itulah, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan sistem inflation targeting framework. Artinya, inflasi dijaga dalam kisaran target tertentu. Nah, poin selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter bekerja? Nah, kebijakan moneter tidak bekerja secara langsung. Ada yang namanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, jalur suku bunga. Kalau suku bunga turun, kredit jadi lebih murah. Orang akan lebih tertarik untuk belanja dan investasi. Dan yang kedua, ada namanya jalur kredit, yang mana itu adalah kebijakan moneter yang mempengaruhi seberapa mudah bank menyalurkan pinjaman. Dan yang ketiga, ada yang namanya jalur nilai tukar, yaitu suku bunga yang lebih tinggi bisa menarik modal asing, rupiah menguat, dan inflasi impor bisa ditekan. Nah, sekarang yang keempat, yaitu jalur harga aset, seperti saham dan properti yang bisa mendorong konsumsi lewat efek kekayaan. Selanjutnya, dampak terhadap inflasi dan pertumbuhan. Disinilah muncul dilema. Kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, inflasi memang bisa turun, tapi pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Namun sebaliknya, kalau suku bunga diturunkan, ekonomi bisa terdorong, tapi resiko untuk inflasi meningkat. Inilah yang disebut dengan trade-off antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ya, karena ketika bank sentral menetapkan suku bunga, maka bank-bank konvensional atau lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, lembaga investasi itu harus mengikuti suku bunga acuan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, logika sederhananya adalah semakin rendah suku bunga acuan, maka semakin banyak uang yang beredar. Kenapa demikian? Karena kredit jadi semakin lunak gitu. Orang yang mau minjam modal usaha jadi lebih gampang, orang yang lagi ada pinjaman jadi lebih ringan. Makanya penurunan suku bunga acuan adalah salah satu langkah yang diambil negara dalam memutar roda perekonomian supaya uang itu beredar. Risikonya adalah ketika ini tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang, maka ini akan berpengaruh pada kenaikan inflasi suatu negara. Yang mana inflasi yang tinggi dan tidak terkendalikan adalah sesuatu yang buruk bagi perekonomian. Kebijakan moneter di Indonesia efektif. Berdasarkan data dan pengalaman historis, kebijakan moneter Bank Indonesia terbukti cukup efektif. Setelah krisis tahun 1998, inflasi berhasil dikendalikan lebih stabil. Bahkan saat krisis global pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020, Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi lewat pelonggaran moneter. Inflasi tetap rendah dan ekonomi bisa pulih secara bertahap. Nah, kemudian itu ada peran data BPS atau Badan Pusat Statistik menyediakan data makroekonomi utama, yaitu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi atau PDB, dan indikator sosial ekonomi lainnya. Data BPS ini digunakan untuk menilai hasil nyata dari kebijakan moneter terhadap ekonomi real. Nah, semua kebijakan ini tentu tidak lepas dari data. Efektivitas kebijakan moneter atau BI dievaluasi berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan tunggal, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah yang diukur dari stabilitas harga atau inflasi dan stabilitas nilai tukar. Jadi, dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan. Meskipun dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari kondisi ekonomi dalam negeri maupun dari dinamika perekonomian global. Kebijakan moneter yang diterapkan terbukti cukup efektif dalam mengendalikan laju inflasi dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Melalui video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar ekonomi moneter dengan lebih baik, serta mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam menjaga stabilan ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan membantu proses belajar kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan semoga sukses selalu.